Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil seminar proposal skripsi yang berjudul Peran Guru PAI dalam meningkatkan motivasi siswa menghafal Al-Quran di SMPIT Ihsanul Fikri Kota Magelang. Saya, Bradinia Albama Angguna Iring Tias, NPM 1804010005. Kemudian di sini terdapat 3 bab. Bab pertama berisi pendahuluan, bab 2 berisi landasan teori, dan juga bab ketiga berisi kajian objek penelitian. Kemudian ada bab 1 tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang ada pendidikan Islam, motivasi, dan juga peran guru. Yang pertama tentang pendidikan Islam. Pendidikan merupakan hal mutlak bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Metode pendidikan dapat diartikan sebagai proses dengan menggunakan metode tertentu sehingga seseorang mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan manusia. Hasan Langgung mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat kelak. Kemudian menurut Schrieder, motivasi adalah pakai hasrat, keinginan, dan minat yang timbul dari seseorang dan langsung ditunjukkan pada objek. Sedangkan menurut pendapat S. Nasution, motivasi murid adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kemudian Richard Aver mengungkapkan motivasi yang dimiliki seseorang akan menentukan keberhasilan suatu pekerjaan sekalipun tersebut ditunjuk oleh pembawaan, bakat, dan keterampilan. Ada pula penjelasan lain tentang motivasi yang dikemukakan oleh W.H. Burton dalam buku The Guides of Learning Activity, membedakan motivasi ke dalam 2 jenis, yaitu intrinsic motivation dan juga extrinsic motivation. Yang dimaksud dengan intrinsic motivation adalah suatu cita-cita atau daya yang telah ada dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Sedangkan extrinsic motivation adalah segala sesuatu yang datang dari luar menjadi penyemangat bagi murid-murid untuk berbuat lebih giat. Maka dari itu, dengan adanya motivasi dari dalam diri, proses menghafal akan lebih maksimal. Dengan adanya motivasi dan pengawasan dari guru serta orang tua, maka siswa akan merasa lebih yakin dan semangat dalam proses menghafal. Pada zaman sekarang ini, masih banyak siswa sesuai tahap perkembangannya yang lebih suka bermain daripada belajar. Karena pada dasarnya, bermain adalah suatu bentuk aktivitas yang dominan pada masa anak-anak. Kemudian yang berikutnya ada peran guru. Peran guru sangat penting dalam membimbing peserta didik. Guru yang memiliki karakteristik pembimbing, walau masih dalam tahap awal, mampu menunjukkan interaksi yang dinamis antar guru dan peserta didik dalam praktik mengajar yang bernuansa bimbingan. Mereka juga memiliki kemampuan membimbing peserta didik yang bermasalah, misalnya masalah dalam belajar, penyesuaian diri, masalah akibat keluarga yang tidak sehat, dan juga pengaruh internet, dan juga masih banyak lagi. Memberikan motivasi kepada siswa sehingga dapat mengembalikan semangat menghafal adalah suatu kewajiban bagi seorang guru. Semakin tinggi motivasi yang diberikan kepada siswa dapat dilihat dari aktivitas yang menunjang dalam menghafal Al-Quran. Semakin tinggi taraf motivasi akan semakin mempermudah dalam mencapai sebuah keberhasilan menghafal Al-Quran.
Kemudian, guru juga memiliki tugas besar dalam meningkatkan motivasi kepada peserta didik. Tidak hanya dalam memberikan motivasi, tetapi kasih sayang dan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Adapun sebagai guru pendidikan agama Islam, harus memberikan dorongan motivasi dalam hal kedisiplinan menghafal Al-Quran ataupun motivasi dalam pencapaian target. Kemudian yang berikutnya ada rumusan masalah. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam mengamalkan motivasi menghafal Al-Quran terhadap siswa di SMP ITN Ihsanul Fikri Kota Magelang. Juga berikutnya ada tujuan penelitian. Ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui peran guru PAI dalam menanamkan motivasi siswa dalam menghafal Al-Quran di SMP ITN Ihsanul Fikri Kota Magelang. Dan juga yang kedua, untuk mengetahui pentingnya motivasi yang diberikan guru PAI terhadap siswa dalam menghafal Al-Quran di SMP ITN Ihsanul Fikri Kota Magelang. Kemudian yang berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis, yaitu manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat membaharui informasi dan pengembangan ilmu khususnya dalam pembelajaran tahfidzul Quran. Diharapkan juga dapat menambah wawasan serta semangat dalam mempelajari serta menghafal Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua ada manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, dapat memberikan gambaran tentang guru PAI dalam menanamkan motivasi dalam menghafal Al-Quran untuk siswa di SMP ITN Ihsanul Fikri Kota Magelang. Kemudian yang kedua, dapat memberikan manfaat bagi pengembang sistem pendidikan serta penerapan motivasi sehingga dapat mengatasi beberapa hal yang kurang baik dalam yang terjadi di sekolah. Kemudian penelitian terdahulu. Ada menurut Supardi dan Ilviana tentang upaya guru dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran pada siswa kelas 7 SMP Islam Terpadu Abu Hurairah volume 7 nomor 1 Juni 2013. Dalam jurnal tersebut ada beberapa kesamaan masalah yang dihadapi oleh peneliti jurnal dan penulis, yaitu upaya dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ada juga dari INKA, jurusan Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2015, penulis skripsi tentang peran upaya guru dalam meningkatkan motivasi tahfidz Al-Quran kelas 5 di SDIT Luqman Al-Hakim Internasional Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Di sini peneliti ada persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu peran guru yang ada di sekolah dan juga peran penting dari orang tua dalam memberikan motivasi bagaimana menumbuhkan semangat agar tetap istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan atau field research yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sekian yang dapat saya presentasikan dalam seminar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.